Ya anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan baik sehingga kalian bisa selalu mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu. Baiknya, sebelumnya marilah kita mengucapkan panganjali umat dengan mengucapkan Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan tema atau mata pelajaran pengendalian diri. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita bisa selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasi. Silakan kalian mengambil sikap amusti karana. Om Purwa Jato Brahmana Brahmacara Dharma Muasana Stapo Sadista Yestam Dewasca Sarwa Amartana Sakamam. Om Santi 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 Om. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran bab 3, yaitu tentang triguna, triguna yang ada dalam diri kita. Ingat selalu kalian mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, dan jika keluar rumah ingat selalu menggunakan masker. Sebelum kita membahas materi pembelajaran, saya sedikit akan menguraikan tentang indikator materi ajar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian triguna. Yang kedua, mampu menyebutkan dan menguraikan pengertian bagian-bagian dari triguna. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan serta menguraikan pengertian serta bagian-bagian dari triguna itu sendiri. Sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran triguna tentang pengertian triguna, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari susila. Apa hubungan susila dengan triguna? Susila adalah kerangka dasar dari agama Hindu yang kedua, di mana susila ini merupakan istilah lain dari etika. Etika dan susila merupakan ajaran perilaku yang mencari upaya untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada dalam perilaku manusia, sehingga kita bisa selalu berlaku yang baik, yang biasa kita sebut dengan subha karma, dan menjauhi perbuatan yang buruk atau asubha karma. Subha karma ini biasa disebut dengan Dewi Sampat, yaitu sifat-sifat kedewataan. Sedangkan Asuri Sampat biasa berkaitan dengan asubha karma, yaitu sifat-sifat keraksasaan. Nah, triguna ini termasuk ke dalam ajaran etika, di mana dari salah satu bagian triguna ada yang kita sebut dengan perbuatan yang subha karma dan ada lagi asubha karma. Jadi triguna ini harus dikendalikan dan harus dipupuk. Kita masuk ke pengertian triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri dan kata guna. Kata tri sendiri berarti 3, sedangkan kata guna berarti sifat. Jadi triguna adalah 3 sifat yang mempengaruhi manusia, di mana ketiga sifat ini sudah ada sejak manusia dalam kandungan hingga manusia meninggal atau meninggalkan badan kasarnya. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Apalagi jika ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Jika ketiga sifat itu terus bergerak seperti roda yang sedang berputar silih berganti saling ingin menguasai, maka kehidupan seseorang
akan kurang damai. Untuk itu ketiga sifat ini perlu dikendalikan. Jadi sifat triguna ini yang terdiri dari 3 bagian. Salah satunya kalian pupuk atau kalian terus berperilaku seperti itu, dan 2 sifat lainnya harus kalian kendalikan hingga kalian bisa mewujudkan tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu mokshata. Bagian-bagian triguna ada 3. Yang pertama ada satwam. Sifat satwam yaitu sifat yang tenang, suci, dan bijaksana, serta sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai oleh satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai, serta welas asih. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang dahulu secara matang, kemudian dilaksanakan, sehingga semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan kebajikan. Dapat kita ambil contoh seperti sikap Yudhistira dalam Itihasa Mahabharata, di mana sifat Yudhistira itu selalu mencerminkan orang yang dikuasai oleh satwam. Dapat kita lihat sifat Yudhistira tidak pernah selalu mengalah, selalu mengambil keputusan dengan bijaksana. Bagian triguna yang kedua ada rajas, yaitu sifat yang lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, dan iri hati. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya terlalu terburu-buru. Jadi orang yang sifatnya rajas ini biasanya dia dalam melakukan pekerjaan terlalu terburu-buru, suka marah, senang terhadap pujian, dan benci dengan orang yang mengkritiknya serta merendahkannya. Yang baik dari sifat rajas ini adalah dia suka bekerja keras dan melakukan disiplin. Maka dari itu, agar sifat ini bisa harmonis dengan satwam, sifat rajas ini hendaknya selalu dikendalikan agar sifat-sifat yang mudah marah, sifat-sifat yang tidak menerima kritikan itu bisa ditekan, tidak membuat seseorang menjadi buruk. Yang ketiga, bagian dari triguna ada tamas. Sifat tamas ini identik dengan sifat yang tamak dan paling malas, di mana sifat tamas ini mencerminkan sifat orang-orang yang lamban, rakus, loba, ya. Sehingga orang yang dikuasai oleh sifat tamas akan jauh dari sikap susila, karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain di sekitarnya. Itulah bagian-bagian dari triguna. Jadi ada 3 triguna: satwam, rajas, tamas, di mana sifat satwam itu mencerminkan sifat yang suci, sifat rajas mencerminkan sifat yang agresif, dan sifat tamas mencerminkan orang-orang yang bersifat malas. Berikutnya adalah ciri-ciri seseorang. Sifat manusia atau guna manusia dapat dilihat dari perilakunya. Triguna dalam diri manusia dapat dilihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, atau tamas. Dalam aktivitas sehari-hari, ciri-ciri triguna dapat dilihat dari pola makan, cara beriatnya, perilaku keseharian, dan cara mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Adapun ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat triguna adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat satwam dapat menjadikan orang tersebut memiliki perilaku yang positif. Dalam agama Hindu terdapat sloka-sloka yang menjelaskan ciri orang yang lebih dominan dipengaruhi oleh sifat satwam. Salah satunya adalah sloka Menawa Dharma Sastra ke-12 bab 31. Di sana dinyatakan sebagai berikut.
Weda Biaste Jenanam Sausam Indriya Nigraha Narma Giatman Cita Sa Satwikam Guna Laksana. Artinya, pelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indrianya, melakukan perbuatan yang wajib, bersemadi tentang jiwa, semua merupakan ciri-ciri sifat satwa. Jadi orang yang bersifat satwa, dia cenderung memiliki perilaku yang positif, sering mempelajari ilmu keagamaan, dan selalu mengendalikan budi indrianya. Itulah ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat satwa. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas adalah orang yang dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, ya, agresif, sehingga orang tersebut selalu mementingkan kerja kerasnya. Hal ini tertuang dalam Sloka Nawadharma Sastra ke-12 alinea 32, dinyatakan bahwa Aramba Rucita Dayam Asat Karya Aigraha Wisasa Sewa Jasasam Rajasanam Guna Laksma, yang artinya orang yang dipengaruhi oleh sifat satwa, sifat rajas, sangat bergairah dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan, kurang di dalam ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Jadi orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas biasanya dia cepat bekerja, mau bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya, akan tetapi dia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, selain menipukah atau yang lainnya. Sifat ketiga dari Triguna adalah sifat tamas. Ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat tamas biasanya menjadikan orang tersebut berperilaku negatif, dan orang tersebut sering melakukan kemalasan, seperti yang tertuang dalam Nawadharma Sastra ke-12 alinea 33. Di situ disebutkan orang yang bersifat tamas biasanya menjadi loba, pemalsu, berkecil hati, kejam, ateis, berusaha yang tidak baik, berkebiasaan hidup atas belas kasihan atau pemberian orang lain, dan tidak memperhatikan adalah ciri-ciri tamas. Jadi orang yang tamas biasanya dia tidak memperhatikan ajaran-ajaran agama. Dia menjadi orang yang lobe, pemalas, ya, disuruh mengerjakan apa tidak mau, selalu tergantung dengan orang lain. Itulah ketiga ciri-ciri Triguna yang mempengaruhi manusia. Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, silakan kalian mengerjakan soal yang sudah dibuat di Google Classroom. Ya, di situ terdapat soal yang salah satu soal itu bisa kalian tulis langsung di Classroom atau kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian kalian unggah lagi di Classroom. Nah, sebagai evaluasi ini saya buat sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu menyimak pembelajaran Triguna yang sudah kita bahas hari ini. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya tutup video pembelajaran ini dengan mengucapkan Paramasan Om Santi.